Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dika Isrolis, NIM 1022192 dari kelas SMC. Saya akan mempresentasikan kelompok dari Abu Yusuf. Dalam materi ini yang pertama adalah biografi, profil buku karangan beliau, pemikiran ekonomi, dan yang terakhir bagaimana pemikiran beliau memajukan negara. Yang pertama adalah biografi beliau. Abu Yusuf yang sering disebut dengan Imam Abu Yusuf nama lengkap beliau adalah Yakub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, lahir pada tahun 1113 Hijriah atau 731 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad serta meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor, pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Abu Yusuf juga merupakan murid langsung dari Abu Hanifah selama 17 tahun. Abu Yusuf juga seorang ahli fikih yang lahir pada masa Umayyah namun berkarya dan diakui pada masa Abbasiyah. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab Al-Adhar. Al-Kitab pun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab Al-Adhar, kitab Al-I'tilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila, kitab Al-Arad ala Syiar Al-Auza'i, kitab Adabu Al-Qaldi, kitab Al-Maharij fi Al-Haili, dan kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ini merupakan kitab Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal, sehingga mengalahkan kemasyhurannya beberapa kitab beliau yang lain. Selain kitab ini memuat tentang permasalahan yang terkait dengan fenomena sosial, kitab ini juga sebagai referensi dalam penentuan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah, terutama sejak di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, yang mampu memajukan ekonomi perdagangan dan pertanian dengan sistem irigasi. Dengan kitab ini, para tokoh dan ulama masih menobatkan sebagai tokoh ekonomi muslim klasik. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, seorang tokoh sejarawan dan ulama mazhab Hanafi, Abu Yusuf juga menulis kitab-kitab yang lain seperti As-Sa'alah, Al-Zakah, Al-Sa'iyam, Al-Faraid, Al-Was'a'iyah, dan lain-lain. Namun beberapa kitab dan tulisan-tulisan beliau lainnya sebagian masih berupa manuskrip dan sebagian lagi ada yang berbentuk naskah yang sulit untuk dilacak sebagian-bagiannya secara sempurna. Sedangkan untuk pemikiran ekonomi, Abu Yusuf banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah masalah keuangan publik. Sistem ekonomi yang dikehendaki Abu Yusuf intinya adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat didasarkan pada Al-Quran dan hadis maupun landasan-landasan lainnya. Sedangkan upaya Abu Yusuf untuk memajukan negara adalah karya beliau dari kitab Al-Kharaj, merupakan jawaban dari beberapa masalah yang diajukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, dan beberapa diantaranya adalah masalah yang dibuat sendiri oleh Abu Yusuf. Di awal muqaddimahnya, Abu Yusuf menegaskan, sungguhnya Amirul Mukminin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkannya, telah memintaku untuk menyusun sebuah kitab kumpulan pedoman aplikatif
penerapan al-Qur'an, al-Usyur, Shadaqat, Jawali, dan semacamnya, yang memuat hal-hal yang wajib untuk diperhatikan dan diterapkan. Khalifah menghendaki penyusunan ini guna menghindari tindakan al-Dulm terhadap rakyat dan mengupayakan reformasi terhadap urusan mereka. Dasar yang dipergunakan untuk berargumen oleh penulisnya adalah sintesa antara akli atau rasio dan nakli atau wahyu, yang sekaligus menunjukkan perbedaan antara al-Qur'an